warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama aku Yaya Kusina, mahasiswi jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Universitas Jambi. Di video kali ini aku mau berbagi informasi untuk kalian adik-adik, kakak-kakak ataupun teman-teman yang sekarang lagi di rumah aja. Nih aku mau bahas tentang minum air putih yang gimana? Kalian di rumah udah minum air putih yang cukup belum? Faktanya, setiap individu memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan minum 8 gelas atau 2 liter per hari? Apakah itu salah? Nah, itu tidak salah. Itu adalah patokan rata-rata kebutuhan air orang Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu kalian nih berapa kebutuhan air yang cukup bagi kita menurut berat badan. Dan kebutuhan air setiap individu ini jelas berbeda, didasari beberapa faktor. Yang pertama, berat badan yang berhubungan dengan metabolisme, dengan aktivitas, dan juga dengan panas tubuh. Yang kedua, aktivitas, yaitu dimana semakin banyak kita beraktivitas, tentu kita akan membutuhkan cairan air yang lebih banyak. Sementara kita lebih sedikit beraktivitas, maka kita akan lebih sedikit juga membutuhkan air. Yang ketiga ada suhu atau cuaca. Suhu yang gimana? Ya jelas pada saat cuaca panas pasti kita akan lebih banyak membutuhkan air daripada cuaca sedang dingin. Lalu seberapa kita harus minum air putih? Nah, berdasarkan peraturan Kemenkes RI tahun 2019, kebutuhan airan bagi laki-laki dewasa usia 19 sampai 64 tahun itu berkisar 2.500 ml. Sedangkan pada perempuan dewasa dengan usia yang sama berkisar 2.350 ml. Dan ini juga ada berdasarkan berat badan kita menurut Kemenkes RI, sudah ada acuannya dari berapa dan akan berapa liter kita minum. Cara selanjutnya yaitu menggunakan warna urin sebagai patokan. Nah, jadi bisa dilihat nih teman-teman, warna urin kalian yang mana. Jadi kalian bisa tahu apakah kalian kurang minum atau tidak. Pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus minum, kenapa? Nah, dalam sebuah jurnal kesehatan yang berjudul The Hydration Equation yang berbunyi kekurangan cairan sendiri dapat menyebabkan penurunan pada aktivitas fisik dan dapat juga menyebabkan penurunan pada kemampuan kognitif. Jadi, menurut Kemenkes RI ada beberapa manfaat pada saat kita mengkonsumsi air putih. Yang pertama, merawat fungsi ginjal tentunya. Yang kedua, kita terhindar dari dehidrasi. Yang ketiga, kita merawat kulit kita supaya kencang. Terus yang keempat, akan memperlancar pencernaan. Dan yang kelima yaitu mengurangi risiko kita terkena kanker kandung kemih. Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kali ini aku mau ngasih tips buat kalian. Jadi yang pertama, kalian siapkan dulu botol minum. Botol minum ini terserah kalian mau isi ininya berapa ya. Nah, kalau punya aku ini 500 ml. Tadi kalau berdasarkan berat badan aku di poster tersebut, aku berat badannya 45 kilo, jadinya harus mengkonsumsi setiap harinya itu 1,9 liter per hari ya. Nah, jadi ini kan 500 ml. Berarti kalau 500 ml tambah 500 ml berarti aku harus 4 botol ini tapi dikurang 100 ml. Nah, itu takaran aku selama sehari. Tapi bisa juga dengan kalian dengan gelas atau semacamnya. Yang kedua, menjadwalkan minum. Gimana caranya? Kita menyesuaikan seperti tadi, bisa menggunakan takaran-takaran. Nanti pagi kita berapa gelas,
terus terus siang, sore, terus malam mau tidur itu berapa gelas, terus yang ketiga kita membuat air minum itu menjadi enak gimana, bukan kita kasih manisan atau apa gitu ya yang dari kemasan yang pakai perasa, itu bukan. Menjadi enak yang dalam arti kita lebih suka minum yang dingin daripada yang hangat. So kita kita minum yang dingin aja, nggak usah minum yang hangat. Kita bisa menggunakan infus water. Infus water itu kan juga membuat enak juga kan. Jadi dia ada rasa manis-manisnya dari buah, atau bisa juga diganti dari rempah-rempah seperti serai, ada jahe juga. Nah itu akan bertambah juga lagi manfaatnya pada cairan tersebut di tubuh kita. Tapi perlu diingat nih teman-teman, selain banyak sekali manfaat-manfaatnya, ternyata minum berlebihan ini juga ada masalahnya loh di tubuh kita. Apa sih? Yang pertama, dia akan menghambat atau bahkan merusak organ ginjal kita. Kenapa ya bisa merusak? Nah, karena gini, tadi kita sehari harus minum nih 4 botol ini tadi ya, sekitar 4 botol ya. Nah itu yang harus kita minum, berarti segitulah yang ditampung oleh tubuh kita. Nah kalau misalnya karena cuacanya lagi panas, kita lagi olahraga dan segala macam, jadi hari ini kita minum sampai 6 botol, jadi 2 botolnya itu kemana? Ya tetap aja, tapi akhirnya ginjal kita itu akan bekerja lebih ekstra lagi. Terus yang kedua, dia akan mengganggu kestabilan darah, karena air yang masuk itu nanti kebanyakan akan membuat darah kita ini menjadi encer atau lebih cair gitu ya. Jadinya ini akan mengganggu elektrolit di dalam darah kita, di mana elektrolit ini berguna untuk pembekuan darah. Jadi pada saat kelebihan air tadi, cairan, elektrolit ini dan plasma darah itu komposisinya tidak seimbang. Jadi pada saat kita luka, darah itu tadi tidak berhenti atau tidak ada pembekuan. Yang ketiga yaitu memperberat kerja jantung, ya kita tahu lah ya kan, kebanyakan terus akhirnya jantung lebih memompa. Terus yang keempat kan keracunan air putih. Nah ini yang lebih bahaya, karena keracunan air putih ini bisa menyebabkan kematian. Oke, sekian dari info saya. Kita jumpa lagi di info-info selanjutnya ya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, ke tempat umum, dan yang terakhir